saya hari ini cukup baik. Ya, saya katakan cukup baik kenapa? Karena saya sedikit pusing ini Bu Yasinta. Pusing kenapa Bu Ina? Pusing karena tadi itu saya sahurnya hanya pakai mie instan, jadi jam segini sudah pusing mulai saya. lapar ya Bu Ina. Iya, betul sekali. Tapi insya Allah dilanjutkan puasanya ya. Insya Allah, semoga kuat ya Bu Yasinta ya. Ya, amin. Bu Ina, walaupun kita berpuasa tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mengajar anak-anak begitu ya. Iya. Jadi, baik Bu Ina, pada kesempatan kali ini, hari ini Bu Ina akan melakukan pembelajaran dan nanti saya akan melakukan supervisi untuk pembelajaran Bu Ina. Namun sebelumnya izinkan saya menanyakan beberapa hal pada Bu Ina, gitu ya Bu ya. Iya Bu Yasinta. Baik, untuk yang pertama, Bu Ina nanti untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini di kelas berapa Bu Ina? Di kelas 10 AKL 2 Bu Yasinta. Kelas 10 AKL 2. Iya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada hari ini apa Bu Ina? Dan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini itu siswa menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks biografi. Nah, dari pembelajaran bahasa Indonesia kebanyakan tujuannya itu memang menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan. Karena di sini kan materi di semester kedua ini kebanyakan itu teks, bukan non teks. Jadi untuk yang non teksnya nanti berada di semester awal tapi di kelas 11-nya. Di kelas 11. Iya. Untuk tujuan pembelajaran Bu Ina pada kesempatan kali ini nanti siswa dapat menganalisis teks gitu ya Bu ya. Iya, menganalisis strukturnya dan juga kaidah kebahasaannya. Menganalisis struktur teks dan kaidah kebahasaannya. Kemudian adakah target yang hendak dicapai oleh siswa-siswa nanti dalam pembelajaran Bu Ina pada kesempatan hari ini? Baik, untuk target saya itu sesuai atau selaras dengan tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu untuk menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks biografi. Begitu Bu Yasinta. Oke, baik Bu Ina. Luar biasa sekali targetnya hari ini. Kemudian untuk bisa mencapai target tersebut, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan atau didesain oleh Bu Ina dalam pembelajaran hari ini? Begini, untuk yang saya siapkan nanti itu menggunakan metode PBL, ya kan? Ya. Kemudian untuk medianya saya menggunakan PowerPoint. Kemudian juga ada video dari Bung Karno. Begitu. Videonya video biografi? Iya, tentu saja video biografi dari Bung Karno. Dan yang terakhir itu adanya penugasan Bu Yasinta. Ada penugasan. Iya. Baik. Berarti di sini Bu Ina mendesain strategi untuk pembelajaran pada hari ini dengan menggunakan metode problem based learning, Iya. kemudian dengan menggunakan PPT dan juga video biografi begitu, Iya. dan juga nanti ada penugasannya. Baik Bu Ina, sepertinya percakapan hari ini cukup. Setelah ini kita bisa melanjutkan untuk pembelajaran Bu Ina di kelas, dan nanti izinkan saya juga untuk ikut menyaksikan begitu ya di Saya kelas. deg-degan ini Bu Yasinta ya. Kok deg-degan? Tidak harus deg-degan Bu Ina. Begitu dulu ya, terima Baik. kasih. Ya. Kita bisa melanjutkan ke Langsung ke kelas. Siap Bu Yasinta. Terima kasih Bu Ina. Iya, sama-sama. Bu Ina, terima kasih hari ini sudah berkenan saya supervisi dalam pembelajarannya. Iya, Bu Yasinta. Ini ada beberapa hal yang perlu kita obrolkan lagi Bu Ina. Tidak apa-apa Oh, nggih? iya, nggak apa-apa. Oke. Bu Ina, bagaimana perasaannya Bu Ina tadi setelah melakukan pembelajaran di kelas hari ini? Jujur ya Bu Yasinta ya, saya itu gimana ya,
tidak bisa merangkai kata-kata Bu Yasinta. Kok tidak bisa merangkai Iya, kata-katanya karena bagaimana? saking senengnya saya disupervisi sama jenengan. Waduh. Ya karena kan biasanya yang supervisi itu guru-guru senior kan. Nah, gitu. iya. Jadi kan kalau sama guru senior ada rasa sedikit canggungnya. Tapi kalau kali ini kan yang supervisi teman sejawat kan, Bu Yasinta. Jadi di sini saya ada antusiasme tersendiri lah begitu dalam pembelajaran yang saya lakukan tadi. Baik Bu Ina, saya juga senang sekali punya kesempatan untuk melakukan supervisi dengan Bu Ina begitu ya. Nah, Bu Ina, beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Ina yang berikutnya adalah tadi dalam proses pembelajaran Bu Ina, apa saja yang sudah Bu Ina lakukan dalam proses pembelajaran? Mungkin boleh diceritakan Bu Ina. Baik. Nah, untuk pembelajaran saya tadi itu pertama kalinya untuk membangun konsep peserta didik, saya menayangkan fotonya dari member Blackpink, kemudian foto dari membernya BTS. Nah, dari kedua tokoh tersebut anak-anak kan pasti antusias, ya kan? Mereka itu antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Kemudian setelah itu saya tayangkan juga videonya siapa tadi saya agak lupa Bu Sinta, video biografinya Bung Hatta. Ya. Oke. Nah, di situ dari kedua hal tersebut saya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik mengenai hal apa saja yang bisa diteladani dari tokoh-tokoh tersebut. Begitu. Kemudian saya juga menayangkan contoh teks biografi Bu Yasinta. Dan dari teks tersebut sudah saya uraikan mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Jadi di penugasan nantinya, ya kan di akhir nanti kan ada penugasan begitu. Peserta didik itu tidak kebingungan mengenai strukturnya itu yang bagaimana toh Bu, kaidah kebahasaannya ini itu yang bagaimana toh Bu. Nah, jadi tidak timbul lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baik Bu Ina, tadi juga saya mengamati Bu Ina sudah melakukan dengan luar biasa sekali. Kelasnya juga hidup begitu ya, dalam artian ada diskusi yang baik, kemudian anak-anak juga antusias, apalagi ketika tadi ditampilkan tokoh-tokoh dari Blackpink dan juga BTS gitu ya Bu. Kemudian Bu Ina juga sudah menampilkan atau menunjukkan contoh sehingga murid tidak kebingungan ketika melakukan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Ina. Iya, betul sekali Bu Yasinta. Bu Ina, di awal sebelum kita observasi di kelas begitu, kita kan tadi sudah melakukan percakapan. Nah, Bu Ina tadi sudah menentukan target gitu ya, targetnya bahwa muridnya bisa mencapai pemahaman begitu ya, bisa menentukan dan juga bisa menyusun, bisa menganalisis gitu ya, teks dan kaidahnya begitu. Kemudian apakah targetnya itu sudah tercapai Bu Ina? Untuk targetnya itu ternyata belum sepenuhnya tercapai Bu Yasinta, baru 90% lah katakanlah tercapai untuk pembelajaran saya tadi. 90% ya Bu? Iya. Bu Ina mengharapkannya berapa persen dari target itu? Saya mengharapkannya ya 100%. Iya, biar sempurna begitu kan. Iya, betul sekali. Nah, kemudian Bu Ina dari target yang hanya tercapai, tapi 90% ini sudah mendekati sempurna loh Bu Ina. Ya tapi kan belum sempurna gitu kan, masih ada yang kurang. Nah, ada 10% nih yang belum tercapai. Ini kira-kira kendalanya apa saja sih Bu? Kendalanya itu tidak begitu banyak sih Bu, hanya beberapa anak itu tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran saya tadi. Tidak konsentrasinya boleh diceritakan atau boleh disebutkan seperti apa? Nah, tadi waktu saya mengajukan beberapa pertanyaan, saya lihat itu kan kondisi anaknya bagaimana. Nah, ternyata di pojok itu ada 2 anak yang melamun Bu. Iya, dia itu memandangi kaca, entah di situ ada apa saya juga kurang tahu. Dia melamun, saya ajukan pertanyaan, dia bingung mau jawab apa karena tidak konsentrasi. Oke, baik Bu Ina, karena tadi ada Bu Ina
sudah menyampaikan ada beberapa 2 anak gitu ya yang Iya. melamun pada saat pembelajarannya Bu Ina. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Ina lakukan supaya targetnya ini bisa 100%, kemudian anak yang tadinya melamun ini jadi fokus kembali dengan pembelajarannya Bu Ina? Baik, penanganan pertama terhadap anak yang melamun tadi ya Bu ya. Oke. Saya lakukan pendekatan secara khusus terhadap 2 anak tadi ya. Saya tanya dulu, kenapa kamu kok melamun? Maksudnya kenapa bla 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 bla. Apakah pembelajarannya kurang menarik atau bagaimana? Nah, dari alasan anak tersebut, jika pembelajaran kok kurang menarik, nah nantinya saya akan memberikan ice breaking dalam pembelajaran saya supaya pembelajarannya nanti lebih hidup lagi dan anak-anak juga termotivasi, ya kan? Nah, kemudian dalam pembelajaran itu juga akan saya selingi cerita-cerita humoris agar pembelajarannya itu juga lebih menyenangkan, anak-anak antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Rencananya Bu Ina ini luar biasa sekali loh. Saya mencatat ada 4 ya gitu ya. Nah, Bu Ina kira-kira dari rencananya Bu Ina ini yang paling terdekat yang akan dilakukan oleh Bu Ina ini dalam waktu dekat ini akan dipilih yang mana dulu Bu Ina? Saya memilihnya itu yang ice breaking dulu kelihatannya biasanya. Iya. Itu lebih menyenangkan mungkin ya bagi anak-anak kan. Kita juga senang pasti ya. Iya. Oke. Baik Bu Ina, berikutnya untuk apa ya Bu? Indikator atau parameter bahwa pembelajaran Bu Ina nantinya itu akan kedepannya tentunya ya, itu lebih bisa mencapai target 100% nih, Bu Ina punya indikator apa saja? Ya, tentu saja jika peserta didik itu mengikuti pembelajaran saya dengan fokus, ya kan, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya itu sesuai dengan instruksi saya, tidak nyeleneh gitu. Saya mintanya menganalisis kaidah kebahasaan dari teksnya Bung Hatta misalnya, tapi anak-anak malah menganalisis dari teksnya R.A. Kartini, itu kan iya tidak sesuai dengan instruksi saya. Kemudian jika saya mengajukan pertanyaan pemantik itu anak-anak bisa langsung menjawab, tidak bingung dulu, begitu biasanya. Berarti anak-anak jadi lebih fokus begitu ya intinya ya Bu Ina. Baik Bu Ina, kira-kira Bu Ina akan merealisasikan rencana ini dimulai kapan Bu Ina? Ya secepatnya Bu Yasinta, dalam pembelajaran berikutnya begitu. Di kelas yang sama tentunya Ibu Ina ya. Baik, kemudian siapa saja sih yang nantinya akan terlibat untuk membantu Bu Ina mencapai target 100% dan rencananya tadi bisa terrealisasi dengan baik? Nah, tentu saja itu semua peserta didik tanpa terkecuali biasanya. Iya. Baik, terima kasih Bu Ina. Saya rasa hari ini Bu Ina sudah melakukan pembelajaran yang luar biasa gitu ya, karena mencapai 90% itu hebat sekali gitu, apalagi anak-anak tadi juga sangat antusias dengan pembelajarannya Bu Ina. Kemudian Bu Ina juga bisa memberikan perhatian penuh gitu ya kepada anak-anak. Nah, baik Bu Ina, kira-kira kita akan bertemu lagi kapan Bu Ina untuk membahas progres dari rencananya Bu Ina? Ini sesuai dengan jadwal pembelajaran saya atau mengikuti yang terjadwalkan oleh Bu Yasinta atau gimana? Boleh sesuai dengan jadwalnya Bu Ina. Baik. Kalau begitu itu ya Bu Yasinta ya. Hari Kamis bagaimana? Oh boleh, hari Kamis nanti kita bertemu lagi gitu ya Bu Ina. Saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya Bu Ina, sebelum kita akhiri, bolehkah saya tahu perasaannya Bu Ina setelah kita dari awal tadi sebelum di kelas, sebelum tadi saya melakukan observasi di kelas, kita ngobrol, Bu Ina ngobrol dengan saya ini rasanya gimana? Gimana ya, saya jadi bisa mengutarakan ya, tentang pemikiran saya, tentang apa yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran saya. Saya juga dari Bu Yasinta yang Bu Yasinta tanya-tanya tentang saya itu, saya sedikit menjadi termotivasi lagi untuk
melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi gitu. Baik, terima kasih Bu Ina. Semoga Bu Ina bisa menginspirasi anak-anak gitu ya, dan juga menginspirasi rekan-rekan sejauh juga. Saya rasa cukup Bu Ina. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Semoga kita selalu sehat gitu ya Bu Ina. Amin.